Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 1804-2080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, yang mana kali ini saya membahas mengenai jenis-jenis intervensi teknikal. Terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Yang kedua, sistem sosio-teknikal. Yang ketiga, peningkatan mutu kekaryaan. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Dalam pengembangan tim kerja terdapat 4 tahapan. Yang pertama, yang A, forming atau pembentukan. Yang B, storming stage atau tahap curah gagasan. Yang C, norming atau penormaan. Yang D, performing atau bekerja tahap aksi. A. Forming atau pembentukan. Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain, untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati, dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Misalnya, sikap aktif terlihat saat mencari peran dalam kelompok. Penghargaan terhadap peran ini yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran seseorang dan penerimaan terhadapnya dalam kelompok itu. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. B. Storming stage atau tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja sama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curahan gagasan. Ini adalah tahap yang sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut. Para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya, ketidaksabaran yang terus meningkat dan akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal ini mengganggu. Akan munculnya ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. C. Norming atau penormaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Selanjutnya, tahap pembentukan dan mengatasi masalah ini di tahap curah gagasan. Tim akan menginginkan pengajian ulang tentang kemajuan dan fungsi yang mereka kerjakan, karena anggota tim telah belajar mengatasi perbedaan di antara mereka dan konflik. Emosional sudah diredam. Mereka akan punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka. Para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat dan masukan dari individu mulai terjadi. Akhirnya perbedaan-perbedaan antar individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Yang D. Performing atau bekerja tahap aksi. Pembentukan curah gagasan, penormaan, dan kemudian bekerja tahap akhir dalam pengembangan tim. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tapi ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antara anggota kelompok telah disetujui, dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasi apa yang sudah dibangun. Poin yang kedua, sistem sosio-teknikal. Para praktisi sependapat bahwa rancang bangun pekerjaan harus mampu mengoptimalkan pemenuhan tuntutan sosial dan teknikal dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya, penyelesaian setiap pekerjaan menuntut adanya suatu sistem yang merupakan gabungan antara pertimbangan-pertimbangan sosial dan teknikal. Dari sisi teknikalnya yang harus dipertimbangkan antara lain adalah alat, teknik, prosedur, keterampilan, pengetahuan, dan prasarana yang digunakan oleh para karyawan menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem sosial adalah manusia yang bekerja dalam organisasi dan interrelasi antar mereka. Para praktisi menggunakan sistem sosio-teknikal dalam mewujudkan perubahan. Biasanya menekankan bahwa setiap rancang bangun pekerjaan yang berhasil harus selalu memperhitungkan kedua hal tersebut.
Poin yang ketiga, peningkatan mutu kekaryaan. Yang dimaksud dengan peningkatan mutu hidup kekaryaan adalah suatu proses melalui mana organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan para karyawannya, melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka di tempat kerjanya. Dari definisi tersebut terlihat dengan jelas bahwa sifat kekaryaan saat ini sudah dikaitkan langsung dengan pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Timbulnya konsep memberdayakan manusia di tempat pekerjaan adalah bukti nyata tentang kebenaran pandangan ini. Artinya, berkarya dewasa tidak lagi semata-mata dimasukkan untuk mencari nafkah. Meskipun pandangan demikian tetap relevan, akan tetapi berhubungan langsung dengan perlunya seseorang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam pemuasan kebutuhannya dan pemeliharaan kepentingannya. Oleh karena itu, dalam teori motivasi ditekankan bahwa kebutuhan manusia harus dipuaskan, tidak terbatas pada hal-hal bersifat materi, akan tetapi juga menyangkut kebutuhan sosial, prestis, aktualisasi diri, otonomi, dan dorongan penumbuhan motivasi yang bersifat intrinsik. Salah satu segi yang teramat penting dalam pengakuan dan penghargaan martabat karyawan sebagai manusia adalah mutlak mereka terlibat dalam menentukan nasibnya, pekerjaannya, karirnya, dan bahkan juga penghasilannya. Berikut referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.